Reaksi girang Indra Syafri tak terbendung, punggawa timnas Indonesia U19 yang tampil buruk di laga kontra Filipina. STY temukan rival timnas Indonesia sesungguhnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Reaksi girang tak terbendung, Indra Syafri kirim pesan ke supporter. Timnas Indonesia U19 tampil luar biasa dalam pertandingan matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024. Arkan Kakak dan kawan-kawan pun menghajar Filipina dengan skor meyakinkan 6-0. Hebatnya lagi, 3 dari 6 gol yang dikoleksi skuad Garuda Nusantara ke gawang Filipina diciptakan oleh pemain belakang. 2 gol dibukukan oleh Muhammad Iqbal Gwijangge pada menit ke-22 dan 43, sedangkan 1 gol lainnya dihasilkan oleh KD Arel pada menit ke-29. Indra Syafri pun sangat senang, 2 beknya itu bisa turut menyumbangkan banyak gol ke gawang lawan. Karena saking gembiranya, pelatih asal Sumatera Barat itu mengaku sampai memeluk pelatih pertahanan timnya yakni Eko Budianto. Sementara itu, 3 gol Indonesia lain yang bersarang ke gawang The Ascals dibungkus oleh para pemain depan. 2 gol diborong oleh Aryan Syah Abdul Manan pada menit ke-12 dan 51. Sedangkan gol penutup disumbangkan oleh Jens Riven. Meski berhasil membuka laga dengan hasil yang sangat menjanjikan, Indra Syafri pun tidak mau ada euforia berlebihan, mengingat Indonesia baru melakoni 1 pertandingan di ajang ini. Pelatih asal Sumatera Barat itu pun sampai berpesan kepada awak media agar tidak jumawa dengan hasil di pertandingan pertama ini. Menurut ex-pelatih Bali United itu, perjalanan dalam membentuk generasi baru timnas Indonesia membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu di pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan Kamboja pada Sabtu 20 Juli. Punggawa timnas Indonesia U19 yang tampil buruk di laga kontra Filipina. Pertama, Arkan Kakak. Ini bukan harinya striker timnas Indonesia U19 Arkan Kakak Putra Purwanto. Mendapatkan kesempatan sebagai starter, Kakak cukup kesulitan memperolehkan peluang-peluang matang di area kotak penalti. Dari segi kerja keras, Kakak memang oke, namun penyerang muda asal Persis Solo ini tampaknya masih belum mendapatkan keberuntungan pada laga semalam. Sebab beberapa peluang yang diperoleh gagal membuahkan gol. Dia kemudian digantikan oleh Jens Riven yang sukses mengukir 1 buah gol. Padahal sebelumnya, ia sempat mendapatkan pujian setinggi langit dari pelatih Filipina atas bakat yang dimilikinya. Kedua, Rizar Nurfial. Sektor wingback kanan timnas Indonesia U19 sebetulnya sangat aktif menyerang pada babak pertama. Sosok pemain yang tampil menonjol ialah Mufli Hidayat. Dia mampu melakukan tekanan-tekanan berbahaya. Mufli juga mampu mengukir assist untuk gol Iqbal Gwijangge. Sayangnya ketika Rizar dimasukkan pada babak kedua, intensitas serangan di sektor kanan mengalami penurunan yang drastis. Rizar kurang berani dalam melakukan tusukan-tusukan berbahaya. Padahal dia punya rekan yang tampil oke pada babak pertama, yakni Aryan Syah Abdul Manan. Ketiga, Alexandro Camaru. Terjadi ketimpangan yang sangat mencolok dari 2 pemain timnas Indonesia U19, Doni Tripamungkas dan Alexander Felix Camaru. Kedua pemain yang sama-sama tampil di pos wingback kiri ini terlihat jomplang. Dalam hal ini Camaru belum bisa tampil maksimal di sisi kiri. Dia sering kehilangan momentum dan juga kesempatan saat menyerang. Jam terbang memang jadi pembeda dari 2 pemain muda berbakat ini. Sempat diremehkan, Timor Leste, STY temukan rival timnas Indonesia sesungguhnya. Bisa dikatakan saat ini timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian di kawasan Asia, baik untuk timnas kelompok umur maupun timnas senior. Keberhasilan melaju jauh di Piala Asia dan kelolosan di kualifikasi Piala Dunia, salah satunya membuat Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata.
Namun perlu diketahui dan mengingat kembali, Timnas Indonesia dulunya sempat mengalami masa-masa kelam, tepatnya di periode 2012-2016. Dibilang kelam karena Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF edisi tahun 2012 serta 2016. Kemudian pada tahun tersebut, skuad Garuda juga dilarang FIFA tampil di event internasional karena buntut campur tangan pemerintah. Salah satu momen nyesek terjadi pada 2012 atau beberapa minggu sebelum Piala AFF 2012 bergulir, di mana Sekjen PSSI saat itu Halim Mahfud mengirimkan undangan uji coba untuk ketiga kalinya kepada Federasi Sepak Bola Timor Leste tapi tak kunjung direspon. Berselang belasan tahun kemudian, Timnas Indonesia pun menunjukkan dirinya sudah naik level. Di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia seakan alergi menghadapi Timor Leste. Skuad Garuda kini rutin menghadapi raksasa Asia seperti Jepang serta Australia. Tak tanggung-tanggung dalam setahun ini, Timnas Indonesia telah menghadapi dua negara langganan Piala Dunia itu sebanyak 2 kali. Medio Januari 2024, Timnas Indonesia bertemu dengan Jepang dan Australia di Piala Asia 2023. Selanjutnya, pada September dan November 2024 ini, Timnas Indonesia akan kembali menantang Australia serta Jepang di lanjutan grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang harapannya level Timnas Indonesia terus meningkat. Lewat percepatan yang dibuat PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, menarik menanti aksi-aksi Timnas Indonesia ke depannya.